Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya kembali hadir bersama saya Ambulu Widal di acara Baraya Widal Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu, narasumber, teman-teman yang seperti biasa yang akan berjuang memperjuangkan kalian dalam konsultasi Pileg Pemilu 2024. Siapa mereka? Kita kembali lagi di Baraya Widal Podcast. Kali ini saya ditemani oleh dua kelas berat, ya. Kalau dari postur tubuhnya berat maksudnya gitu. Dan kemungkinan keilmuan dan segala macamnya juga pasti berat lah. Tanpa basa-basi, saya perkenalkan Kang Muhammad Fikri. Kang, kumaha damang? Alhamdulillah, Oke. hatur nuhun nih. Kumaha perjalanan? Luar biasa. Bagus, siap. Insya Allah baik. Satu lagi, ada Kang Dalinan ya? Dalinan. Yang biasa dipanggil Kang Kang Ipang. Kang Apang. Oh, Kang Apang ya ini. Temennya adik saya juga ini. Damang Kang, Alhamdulillah damang. semuanya perjalanan jauh kan di kabupaten? Alhamdulillah jauh. Oke, kita akan kuliti mereka bersama-sama Baraya. Pertama kita akan tanyakan kepada Kang Fikri. Pak Kang Yes. Fikri nya panggilannya. Mohon dah lebih anom. Kang, sok sebatkeun Akang teh saha profil Akang nasa. Alhamdulillah, nami abdi teh Muhammad Fikri. Asalnya Lembur Situ di Kelurahan Sindang Sari, Lembur Pasir tepatnya RW 05. Nembe bertarung di Sukabumi mungkin 2 kali, tahun sebelumnya di partai lain, sekarang di Partai Gelora Indonesia. Oke. Kegiatan sehari-hari Kang? Kegiatan sehari-hari, aktivitas di dunia YouTube, Oh, sama YouTuber. bikin konten gitu, konten kreator, Iya. tiktokers, gitu. Pekerjaan yang lain tidak ada? Kerjaan yang lain memang suka bawa jalan-jalan aja. Oh, nge-vlog ya? Oh, berarti Iya. YouTube-nya nge-vlog? Iya, Oke. suka jalan-jalan, Oke. bawa rombongan gitu, tour Oh. leader gitu. Iya, siap. Iya, siap. siap. Nah, itulah Baraya. Sekilas tentang Kang Fikri, nanti kita kuliti lagi. Sekarang ke Kang Apang. Kang Apang, sok mangga nempangkeun. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Kang Delinan, sering disebat Kang Apang. Alhamdulillah abdi posisi di Cikembar. Lokasi Cikembar. Alhamdulillah abdi di Partai PSI Dapil 3. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini berenang di ulang ku Kang Bul. Bul. Alhamdulillah ngatur nuhun abdi Kang Bul. Siap. Kegiatan sehari-hari Kang? Alhamdulillah untuk kegiatan sehari-hari abdi kuli, Pak. Kuli. Mohon kuli. Kuli. Kuli abdi kuli. Oke. Ada yang mau ditambahkan? Mangga cukup. Sebentar, wes. Oke, siap. Siap. Saya mau nanya ke keduanya, mungkin pertama ke Kang Fikri. Kenapa sih tertarik gabung politik? Kalau gabung politik, saya sejak dari lulus SMA sudah tertarik dengan politik. Bahkan ikut organisasi-organisasi di Malaysia, waktu kuliah saya di Malaysia. Setelah itu bikin acara kegiatan yang PPI Dunia, banyak datang menteri-menteri, akhirnya ditawarin masuk politik secara praktis ya. Sebelumnya hanya sebagai pengamat aja atau istilah mah kritikus-kritikus saja gitu. Bahkan ngeritik Sukabumi itu sudah tahun 2012 ya gitu. Bahkan masih di APBD 349 miliar, sekarang sudah 1,3 triliun. Jadi memang tertarik di sana. Yang kedua memang ketika kita memang kalau tidak memasuki dunia politik, mau tidak mau itu sangat sulit gitu untuk merubah sesuatu. Oleh karena itu, masuk politik adalah salah satu cara yang saya gunakan untuk merubah sesuatu menggunakan power. Karena sebelumnya saya sudah sering membuat kegiatan tanpa power itu sangat sulit untuk melakukan apapun. Oleh karena itu, sekarang itu bagian dari eksekusinya saja sekarang. Betul. Eksekusinya melalui politik. Dan mudah-mudahan ketika terpilih itu sekarang langsung jalan gitu, tidak lagi nunggu-nunggu hulang-hulang lah mau ngapain gitu. Nah, itu sih rencananya di Sukabumi. Oh, alasannya masuk politiknya itu. Ya, betul. Kenapa Gelora? Gelora karena memang pilihan pertama saya narasinya. Karena Gelora itu memiliki narasi yang cukup unik. Bagi saya ketika dicetuskan pertama superpower baru dunia itu kepikiran luar biasa bagi saya.
Kemudian narasi-narasi yang disambungkan tentang demokrasinya itu menarik bagi saya. Dan akhirnya ide-ide saya juga banyak yang diakomodir gitu di Gelora. Karena banyak mungkin ketika kita masuk ke wilayah partai yang sudah besar, kita ini masih newbie. Ketika menyampaikan sesuatu kan masih ada yang lebih senior. Kamu tahu apa? Tapi ketika di partai baru, di Partai Gelora, dan narasinya sudah cukup untuk menjadikan Gelora menjadi go internasional, ini kan semakin secara otomatis kita tuh diakomodir langsung. Itu yang kita harapkan sih, akomodir ide-ide yang sudah saya rencanakan. Betul. Misalkan sekarang saya punya banyak ide, tapi ketika masuk ke dalam sistem yang sudah temboknya besar, bingung tuh mau manjatnya susah, Kudu mau bulldozer ya. bulldozer tenaganya besar. Nah, tapi kalau di partai baru saya punya ide ini saya ingin jalankan, dan semua orang juga masih memiliki kesempatan untuk membawa idenya di partai baru itu. Gitu, Oke. gitu sih, Kang. Oke. Nah, sekarang Kang Apang, kenapa sih tertarik gabung politik? Alhamdulillah untuk saya bergabung di politik, sebenarnya mah saya baru sekarang gabung di politik. Dulu saya tidak minat sebenarnya mah. Cuma ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Intinya yang harus diperjuangkan itu adalah inspirasi dari masyarakat atau ingin membantu masyarakat yang membutuhkan. Itu intinya. Jadi apabila masyarakat memerlukan bantuan, insya Allah saya siap. Kenapa PSI? Untuk pertanyaan kenapa saya masuk di PSI, sebenarnya saya kan megang di sebuah OKP, organisasi kepemudaan, disebutkan? Ya. Organisasi Kepemudaan Raja Wali Garda Pemuda Indonesia. Alhamdulillah saya sebagai ketua DPW tingkat kabupaten. Di situ sebenarnya sering banyaklah dari partai lain yang datang ke sekretariat untuk mengajak saya untuk masuk di partai tersebut. Kalau nggak salah ada, cuma nggak disebutkan ya partainya, ada 5 partai lah. Ini yang ke-6 PSI yang mengajak. Kenapa saya bisa masuk ke PSI itu politiknya adalah secara riang gembira. PSI gembira. Sering disebut PSI gembira, terus instruksi dari pusat, turunlah ke masyarakat, sapalah masyarakat dan jangan dibohongi masyarakat. Oh, bukan karena pengen dipanggil anak muda masuk PSI. Anak muda, insya Allah. Insya Allah, kebetulan saya juga masih muda. Oh, masih muda. Mungkin segitu. Oke, mantap. Ya itulah. Dengan berbagai alasannya mereka tertarik dan gabung politik dan kendaraannya masing-masing. Nah, sekarang kan Akang di Dapil 2 ya? Iya, betul. Kenapa terpikiran mau memperjuangkan rakyat di sana, Dapil 2? Pertama, saya asli orang Lembur situ. Kemudian ketika datang ke Sukabumi melihat tidak banyak begitu perubahan yang cukup signifikan, akhirnya berpikir kan sebetulnya sejauh ini kenapa? Atau dewan-dewan yang sudah terpilih ini seperti apa kinerjanya, dan akhirnya saya juga mempelajari APBD, mempelajari sosial di masyarakat juga, dan memang menemukan beberapa hal gitu. Dan akhirnya saya putuskan memang tadi karena memang domisili saya sudah banyak dikenal di sana juga. Yang kedua karena tadi ini balas budi saya kepada Lembur situ yang sudah mengizinkan saya lahir di sana juga. Yang ketiga memang salah satu wilayah yang hari ini masih banyak yang belum, versi saya ini, opini saya adalah belum yang banyak tersentuh gitu oleh tipe-tipe pembangunan kan gitu. Masalah yang paling urgent yang Akang lihat yang diperlukan atau enggak tersentuh oleh pemerintah atau dewan-dewan sebelumnya apa sih di Lembur situ? Saya ingin memberikan opini baru, perspektif baru bahwa kalau saya mengambil tagline-nya adalah Sukabumi Kota Berkelas Dunia. Karena memang secara potensi Sukabumi itu bisa menjadi kota kelas dunia. Satu, misalkan di tengah kotanya itu kalau kiri kanannya itu kayak Venesia kan. Kemudian yang kedua kalau gang-gangnya itu kayak Singapura. Itu kalau kita bisa poles sedikit. Belum tahu sih, saya belum pernah ke Singapura. Ya, maksud saya, dan kedua potensi Sukabumi kan city tourism. Kita tidak memiliki sumber daya alam yang cukup tinggi, dan pariwisata pun hanya sebagian saja. Oleh karena itu kita harus ciptakan namanya city tourism. City tourism itu indikatornya ada 3, yaitu tadi airnya bersih, lancar, tidak banjir, sampahnya bersih,
transportasinya saling terhubung. Hmm. Ya, yang terakhir saya baru akan ngobrolkan kesejahteraan pendidikan tuh di fase akhir. Karena menurut saya itu adalah efek dari tadi. Kalau ini bisa selesai, misalkan drainase selesai, maka pembangunan jalan yang suka bongkar pasang itu kalau hujan kan berkurang tuh. Ya. Maka anggarannya bisa digunakan untuk pendidikan maupun kesehatan. Nah, permasalahan di Lembur Situ tuh dan di wilayah Bacile itu tadi itu memang kalau Bapak lihat kiri kanannya sampah itu masih berserakan. Masih Apalagi ada, tempat pembuangan sampah di betul, di Dapil 2 ya. Cikundul, betul. Yang ketiga, yang kedua tadi setelah drainasenya bermasalah, sampahnya juga bermasalah, dan angkutan umumnya tidak terhubung, Pak. Contoh misalkan di wilayah Ciberung ke sana, itu kan belum ada wilayah yang belum tersentuh oleh angkutan transportasi umum. Kan kita harus punya keadilan, masa di tengah kota saja yang punya transportasi umum. Ke wilayah sana juga, kalau misalkan di daerah ke sana, ke Lembur Situ masih ada yang belum terhubung. Ada juga ke wilayah Cikundul itu kadang sampai maghrib saja sudah selesai. Iya. Oleh karena itu saya pengen membangun di sana gitu. Dan kedua, saya ingin mendistribusikan yang ada di Cikole ini ke Lembur Situ. Salah satunya program saya adalah menjadikan Cibitai sebagai pusat perekonomian baru. Supaya kayak Lapang Merdeka, semua orang bisa lari di sana, ekonomi tumbuh, angkutan umum hidup kan Sabtu Minggunya. Itu yang ingin saya ciptakan. Yang kedua memang tadi ketika sudah terbentuk itu, baru kita bisa ngobrolkan hal yang lain gitu. Itu sih Oke. harapannya. Luar biasa. Kang Abang, Siap. kenapa di Dapil 3 yang tempat Kang Apang untuk memperjuangkan sekarang ini? Dapil 3 itu meliputi apa saja sih kabupaten? Untuk Dapil 3 wilayah Cikembar, Cicantayan, Nagrak, Caringin, Cikidang, Cibadak, 6 kecamatan. 6 kecamatan. 6 kecamatan. Kenapa harus di situ? Oh, alhamdulillah itu untuk Dapil 3 itu sebagian kelahiran asli saya, Pak. Asli Jadi di sana. Cikembar. Jadi kenapa saya nyalon di situ? Saya kan putra daerah Dapil 3. Jadi intinya ari saya mah teu banyak janji-janji lah. Teu loba janji-janji kali itu kadieu. Yang penting ari konsep untuk pergerakan, untuk pembangunan udah dikonsep, cuma intinya saya pengen membantu masyarakat yang membutuhkan. Gitu aja, Pak. Jadi saya tidak banyak janji-janji lah, Pak. Karena intinya ke situ-situ aja, Pak. Jadi pengen membantu lah, pengen membantu masyarakat yang membutuhkan. Jadi lamun lain kurang rek usaha deui gitunya, lamun lain ayeuna rek iraha deui. Nah, eta. Emang selama ini dewan-dewan yang sudah terpilih di daerah situ manfaatnya apa gitu? Untuk manfaatnya beliau mungkin ada manfaatnya. Cuma kan apa tahu lah. Jadi intinya mudah-mudahan nanti saya jadi insya Allah ada perubahan. Akan lebih baik dari yang sebelumnya. Iya, itu insya Allah. Jadi intinya saya tidak akan banyak janji-janji untuk di acara ini. Yang penting prinsip saya ingin membantu masyarakat yang membutuhkan, itu aja. Jadi inti nama ka warga, pilihlah orang, menangkanlah orang, geus menang hayu kumaha gitu. Iya, yang penting mah ayo mangga gitu. Ada permasalahan yang urgent nggak di daerah itu? Yang sampai Kang Apang harus turun tangan sekarang di pertarungan Oh, iya. 2024 ini. Untuk masalah urgent kebetulan di bidang kesehatan seperti masyarakat kecil, ya seperti saya lah, masyarakat kecil sama. Jadi intinya urgentnya di masalah kesehatan. Banyak masyarakat yang tidak mempunyai BPJS. Alhamdulillah saya sedikit-sedikit dari tahun 2015, kalau nggak salah 2015, saya sering membantu di bidang BPJS, Pak. Jadi apabila orang tersebut tidak mempunyai BPJS, insya Allah saya bantu untuk pembikinan BPJS. Jadi yang gratis apa yang berbayar? Yang gratis, alhamdulillah yang gratis. Jadi gratis seumur hidup. Itu. Selama punya KTP. Hah? Selama punya KTP. Selama punya KTP gitu. Alhamdulillah, dan untuk ke rumah sakit pun saya bantu, alhamdulillah. Oh. Jadi yang dirasakan selama ini hampa itu buka jabatan banyak. Iya. Jadi lamun buka jabatan mah siap gaskeun Iya, gitu. bobari gitu. Oke, mantap juga. Yang satu dengan polanya, dengan cita-citanya ingin mengembangkan daerahnya masing-masing. Yang satu lagi dengan keinginan yang kuatnya,
Yang penting menyampaikan ke masyarakat, masyarakat keperhatikan. Luar biasa. Sekarang masuk ke perpolitikan remaja. Menurut pandangan akang-akang, gimana remaja memandang politik terutama untuk menyangkut 2024 ini? Pandangan akang-akang tentang remaja, apa yang akang lihat remaja sekarang dengan perpolitikan? Pertama, kalau saya melihat remaja itu adalah salah satu kelompok yang sangat sulit dipegang. Dia Berubah. cepat berubah, cepat sekali perubahannya, dan itu bagian dari kolam yang sangat sulit kita ambil masukkan ke dalam politik. Ketika dimasukkan ke dalam politik, kadang dia keluar lagi begitu. Nah, tapi ketika tahun 2024 ini dengan medsos yang cukup efektif sekarang ini, TikTok, Instagram, dan berbagai hal, sekarang masa anak-anak remaja itu sudah melihat sebetulnya. Seperti apa nanti dia memilih tahun depan seperti apa, sudah terlihat sebetulnya dari sekarang. Dan hari ini dibuktikan kalau kita lihat konten-konten anak-anak muda sekarang, itu kan kita lihat tuh mereka sudah menentukan pilihannya. Secara tidak langsung itu bagus ya. Karena mereka sudah memahami politik jauh lebih awal dibanding selanjutnya. Dan ini kalau diteruskan secara baik, maka tahun depan mungkin, kan hari ini saya juga sudah terdengar bahwa Pilpres itu kadang nggak pakai duit pun nggak apa-apa. Jadi secara tidak langsung mereka sudah memiliki kesadaran sampai ke sana. Itu kalau diteruskan dengan baik, kemudian disampaikan ide-ide kita secara baik, kemudian mau ada perdebatan dialektika di medsos, ya itu normal-normal saja. Nah, kalau kita terus begitu, insya Allah saya yakin sih tahun 2024 ini memang remaja jadi makanya bubble-nya paling besar sekarang. Penyumbangnya kan hampir 56% ya? Betul, makanya hari ini jadi targetnya, dan makanya semua politisi itu kontennya bisa ada yang menari, ada juga yang desak. Nah, secara tidak ada juga yang roasting kan, secara tidak langsung kan itu untuk menggait anak muda. Tapi setidaknya 3 hal tadi berdasarkan faktanya data. Data itu misalkan dari pasangan satu capres itu data, di pasangan yang kedua desak-desak begitu untuk mengukur tingkat emosional pemimpin itu bagus juga. Yang roasting juga terakhir begitu. Jadi anak-anak muda itu sangat signifikan dan bagus. Tinggal bagaimana cara pesan yang ingin kita sampaikan ke anak remaja, insya Allah kalau bagus akan mudah diterima. Gitu. Nah, untuk Kang Apang pandangannya tentang remaja, melihat remaja menghadapi perpolitikan 2024 ini? Alhamdulillah untuk remaja, khususnya di Dapil 3, saya bina, Kang, saya bina di bidang olahraga. Di bidang olahraga boleh volleyball, alhamdulillah. Jadi supaya mereka itu ada kegiatan. Terus dibina di bidang UMKM, UMKM seperti perdagangan lah. Intinya supaya menghasilkan. Terus saya bina, terus saya kasih saran, tolong tanggal 14 Februari 2024 ulah golput. Jadi nyah suara lah gitu. Jadi suara pemuda itu sangat apa sih sebenarnya? Sangat mengaruh gitu untuk pergerakan untuk kedepannya, untuk masa depan kedepannya. Pandangan mereka tentang politik? Pandangan mereka tentang politik, emang kadang-kadang ada yang suka berpolitik, ada yang enggak. Cuma saya arahkan, Bang. Arahkan tetap? Iya, arahkan. Diarahkan ke PSI. Arahkan ke PSI, mantap. Sesuai slogan anak muda. Oh, anak muda ya. Anak muda harus partainya anak muda. Partainya anak muda. Jadi 2024 anak muda kudu nangtung. Kudu nangtung. Nah, eta. Akang termasuk anak muda? Anak muda. Oh iya, siap. Makanya pilih tah. Dapil 3. Anak muda. Akang kayak anak muda kan? Ya, saya masih lebih muda. Lebih muda, oke. Oke, secara umum, apa sih permasalahan di kota Sukabumi ini? Iya tadi kalau saya kan Yang paling utama di. yang kan hari ini kalau misalkan rata-rata yang dibahas adalah tentang kemiskinan, saya ingin memutar lebih jauh. Saya kan ingin bagian dari solusi untuk Sukabumi. Kalau misalkan kita mau ngobrolin tentang isu yang sekarang masalahnya utama, bisa aja kita nimbrung di masalah utama tersebut. Tapi kan nggak kalau tidak menjadi solusi, untuk apa maksud saya. Makanya tadi saya memutar lebih jauh, menggunakan tadi Sukabumi berkelas dunia itu, karena memang ingin digunakan itu. Transportasi itu kita belum selesai. Maka ciri-ciri kota yang baik itu kan transportasi.
bukan, kalau kata istilah orang adalah kalau kota modern itu bukan seseorang itu naik kendaraan pribadi tapi naik kendaraan umum. Maka kalau kota Dan ini nyaman ya? dia nyaman. Tanpa ada itu kita problem. Hmm. Yang kedua, tata kota kita. Tata kota ini misalkan bisa tata ruang, tapi tata ruang juga harus dipikirkan bagaimana nanti aliran airnya supaya tidak jadi bencana di kemudian hari. Kemudian yang paling penting itu sampahnya itu. Saya tidak, memang di Kota Sukabumi ini saya melihat sampah itu sampai dekat perumahan-perumahan elit pun sampahnya numpuk gitu di luar. Dan memang ketika saya tanya langsung ternyata ada beberapa problem. Salah satunya memang anggarannya tidak memadai. Oleh karena itu kemarin juga saya sudah memperbincangkan bagaimana anggarannya itu bisa naik. Contohnya sekarang kan penerimaan dari APBD-nya hanya 1,5 miliar. Bisa nggak tahun depan kita 8 miliar? Nah itu melibatkan RT RW. RT RW dan kemudian nanti Karang Taruna. Di kampung saya itu Karang Taruna itu dapat penghasilan dari ngangkutin sampah. Nah itu ingin saya perluas. Tapi kalau tanpa kekuasaan, ya hanya di kampung saya aja gitu maksud saya. Tapi kalau kita bisa perluas dengan kekuasaan, diperdakan nih RT RW terlibat dalam ini, anggarannya naik 8 miliar. Maka sistem yang bagus nanti reward kan, insentif untuk RT RW dan sistem penggajian secara tidak langsung ini bagian dari solutif untuk menyelesaikan tadi pengangguran. Ini salah satunya dari sana. Yang setelah transportasi dan air dan itu baru nanti kita ngobrolin. Saya selalu menganggap bahwa pendidikan kesehatan itu efek domino dari lain gitu. Nah yang paling penting adalah tadi kalau ciri-ciri kota yang bagus itu kan keselamatannya kan. Keselamatan. CCTV-nya kurang. Saya ingin CCTV itu seperti bukan hanya CCTV buat mengamati, tapi CCTV untuk menindak pelanggaran lalu lintas seperti yang saya lihat-lihat di luar itu kan di Bandung juga ya. Di Bandung jepret foto secara tidak langsung ini untuk bagaimana nanti keselamatan di kota. Yang terakhir itu memang saya melihat perlunya ada keselamatan yang lain. Contohnya pelajar nyebrang, itu kan harus dipikirkan Pak, hal-hal kecilnya. Kan saya tidak ingin memikirkan big bubble-nya, saya ingin memikirkan small bubble-nya yang kecil-kecil ini. Kalau ini selesai, mudah-mudahan kan ada 34 dewan yang lain, kalau nanti saya terpilih itu 34 dewan yang lain kan sudah memikirkan big bubble. Saling ketemu di tengah gitu. Saya ngurusin yang kecil aja deh gitu. Tapi emang sih Kota Sukabumi penghasil sampah terbesar. Salah satunya di Dago juga banyak mengumpul tuh sampah-sampah. Betul. Di kantor di Dago gitu. Karena dewannya nggak ada manfaatnya, jadi sampah mungkin. Dan saya ngelihat sih 130 ton loh Pak, sehari itu. Oh iya. Iya, sampah. Kalau Akang pernah lihat Soalnya kesana, di setornya ke daerah Akang ke sana iya, ya. dan saya udah pernah lihat ke sana itu. Sekarang kan sudah ngerembes ke air. Bisa bayangin warga sekitar itu terdampak gara-gara sampah itu. Kalau kita tidak selesaikan dari sekarang, penghasilan dan seperti apanya untuk sampahnya itu versi saya sih, apalagi kalau nanti sudah Bocimi sudah jadi, wah ini kita Nambahan lagi masalah. Nambahan sampah lagi gitu. Iya, transportasinya bakal macet, ayeuna ge sudah macet kan. Kalau Akang sore ke arah Ciaul ke sana sudah macet, ke arah bawah udah macet. Ini kalau tidak selesaikan transportasi umum dan berbagai hal, ini bakal jadi Bandung kedua Kang, macetnya lamun Sabtu Minggu teh aduh kumaha gitu. Lampu merahnya lila deh. Lila. Bisa lulus sekolah teh, bisa lulus S2 kan gitu. Gede di jalan dong. Iya, nah, saya ingin menyelesaikan itu, saya ingin memutar lebih jauh, tidak fokus ke dalam kesini sistem yang ini. Kalau sistem yang ini 34 dewan ini rasanya sudah cukup. Cukup ya. Saya pengen satu orang yang memang tadi menyelesaikan. Yang penting kok satu orang tapi concern di situ ya. Concern di sana gitu. Itu saya harapkan dari itu. Kang Apang, permasalahan di Kabupaten Sukabumi apa sih? Untuk permasalahan di Kabupaten Sukabumi yang paling parah itu yaitu di jalan, Pak. Jalan. Kerusakan jalan. Jadi jalan-jalan desa. Kerusakan jalan apa emang jalan belum pernah diperbaiki? Mungkin seperti itu, belum diperbaiki. Jadi mudah-mudahan nanti apabila Kang Delinan kepilih, kita dorong untuk perbaikan jalan. Mau sendiri apa dengan yang lain? Atau mau dengan yang lain bareng-bareng. Yang dewan yang lain ya? Dengan yang lain. Kalau lamun daikeun eta oge. Kalau daikeun ulang paksa. Bilih kos incumbent deh gitu. Iya. Nurutannya nu kamari ge teu gawean naon ning. Nang gaji lumayan, Pak. Insyaallah, Pak. Tapi mau kadinya kan ya. Mau.
Harapan Kang. Harapan Akang untuk warga Sukabumi apa sih? Ya harapannya Dengan cita-cita Akang tadi, program-program yang akan Akang kembangkan, harapan Akang ke masyarakat Sukabumi apa sih? pertama memang kan kita merubah politik yang sekarang tanda petik money politiknya cukup kuat. Alhamdulillah kami dari Partai Gelora ini calegnya caleg musadafin, caleg miskin. Sehingga kita menggunakan Ya. alternatif Lagi saya ngomong. menggunakan alternatif lain untuk menggait suara. Salah satunya tadi ide tadi tersebut sudah banyak diterima. Oleh karena itu memang harapan saya sih nanti ketika ada sosialisasi, toh nanti setelah pileg ataupun hari ini terpilih dan tidak terpilih, saya akan terus melanjutkan edukasi ini ke masyarakat bahwa ya apa yang dibutuhkan wilayah ini, baru nanti tahun depan kita akan Periode depan mungkin. ya misalkan periode depan kita baru akan melihat sejauh mana perubahan tadi efek yang politik yang hari ini serba money politik. Saya pernah datang udah ditanya bawa duit sabaraha. Tapi ketika kita ngobrol jelaskan mungkin lamun cek istilah Sunda mah modal ngabusa teh gitu kan. Alhamdulillah banyak yang menerima gitu. Cuman memang karena kita waktunya yang kurang panjang kemarin, terlalu banyak berpikir ketika datang kemudian orang melihat bahwa ini money politik dan semuanya kan rada ngerem itu teh Kang. Oleh karena itu ketika sudah tahu oh ternyata bisa loh lamun kita datang aja pecah satu. Alhamdulillah hari ini banyak yang jadi tim sukses itu bukan karena uang, tapi karena pengen memperjuangkan tadi sampahnya, kemudian drainasenya, transportasinya begitu kan. Jadi harapannya memang untuk masyarakat Sukabumi sih setidaknya misalkan ada 4% saja yang memilih tanpa menggunakan uang, insya Allah sudah bisa mengusung satu caleg itu masuk ke dalam kursi legislatif. Tapi yakin itu teh ada. Saya yakin besar sekali hari ini. Dan karena saya sudah turun menemukan itu. Bahkan kita tidak ada obrolan duitnya sabaraha, enggak ada. Kita ngobrolin idenya gini Kang, idenya gitu Kang. Dan kita dapetin masukan-masukan yang lebih bagus itu untuk ide-ide yang lainnya. Dan banyak berapa kali itu ide itu saya ratifikasi itu Kang. Oh tadinya ya ide sampah begini karena ngobrol sama masyarakat tuh gini gitu. Dan sebetulnya masyarakat banyak yang ingin mengungkapkan isi kepalanya, tapi kadang kan ngomong naon udah percuma. Tapi ketika kita punya fasilitas ingin menyampaikan dan kita fasilitasi itu, kemudian misalkan menjadikan saya sebagai alat untuk menyampaikan, dan berapa kali kan saya sering tuliskan di medsos itu bukan atas pikiran saya, itu atas pikiran masyarakat. Cuman saya sambungkan, walaupun belum jadi, nanti mudah-mudahan kalau terpilih, kalau tidak terpilih pun kita terus akan melakukan itu. Edukasi itu, dan mudah-mudahan berharap di tahun depan itu tahun 2029 itu politik itu sudah banyak berubah, tidak lagi pada concern money politik. Setidaknya nggak usah muluk-muluk 20% lah tahun depan 2029 yang tidak lagi tertarik dengan money politik seperti pilpres sekarang ini. Versi saya ini akan cukup baik untuk demokrasi ke depannya. Jadi masih ada harapan masyarakat bisa dirubah. Insya Allah, dari pragmatisnya itu. Saya yakin 100% bahwa ini bisa dirubah. Tinggal sebetulnya karena kan untungnya kami ini caleg mustadafin ini ada keterpaksaan kan. Teboga modal, naon deui nu kudu dilakukan. Ya minimal nabrak we gitu. Ngabusa turun langsung ke lapangan, dan itu akhirnya menemukan insight baru bahwa ternyata masih bisa punya harapan. Dan kita misalkan bisa terlihat nanti dengan caleg-caleg Gelora ketika dia tidak memiliki uang, ternyata suaranya besar, berarti itu harapannya makin besar kan. Kalau tahun depan kita punya running, punya alat lari yang cukup panjang, waktu yang cukup panjang, insya Allah bisa. Dan mesin partainya juga bekerja dengan keras ya. Dan betul. Dan itu bagian salah satu yang ingin saya harapkan adalah Gelora itu jadi partai modern. Dan ini salah satu yang tidak terlihat bahwa Gelora itu hampir sampai hari ini, dewannya masih saling ngobrol. Diskusi. Calegnya maksudnya? Iya semua. Dan itu kan jarang ditemukan ya, sampai menjelang final sekarang diskusi gitu. Strateginya gini, kegagalan hambatan ini. Ini bagian dari ciri-ciri partai modern yang alhamdulillah bagi saya ini sudah bahagia lah, progres yang cukup bagus untuk Partai Gelora, apalagi kalau nanti dipilih, ada dewan yang dipilih, itu menurut saya itu progres yang cukup bagus untuk demokrasi ke depannya di Sukabumi. Harapannya insya Allah Sukabumi lebih baik di tahun 2029. Setidaknya 2024 ini nggak usah muluk-muluk 4% saja.
orang yang memilih gara-gara ide, narasi dan itunya. Hmm. Insya Allah tahun 2029 kita kejar untuk sampai ke 20%. 20%. Itu Oke. mungkin. Kang Apang, permasalahan di Kabupaten Sukabumi itu? Harapan. Harapan Kang Apang untuk Kabupaten Kota Sukabumi? Untuk masyarakat. Ya, masyarakatnya. Jadi untuk harapan saya untuk warga Kabupaten Sukabumi, intinya ini kan tahun politik, sebentar lagi pencoblosan. Jadi jangan sampai ulah sampai dibobodo ku kalender, dibere minyak, terus ulah nyampe ka daek dibere duit 50.000. Jadi Bangun 1 juta? Baik. 1 juta gae. Jadi inti nama suara nyaah ulah dinya nyaah. Jadi ulah daek dibobodo lah inti nama gitu. Mungkin sama sih sebenarnya mah untuk jawabannya sama Kang Piki sebenarnya mah. Cuma inti nama ulah nyampe daek dibobodo ku kalender, ku minyak goreng, ku duit 50.000. Jadi kudu boga pendirian ngadukung dewan anu bener-bener programna bener-bener jalan. Itu intinya. Nah, oke. Singkat padat. Ya. Ya. Tapi padahal daerahnya mah luas ya teh, Kang Iya. Apang teh. Ya. Betul. Kita kan sudah 2 bulan apa 3 bulan gitu ya masuk ke kontestasi ini. Apa sih permasalahan selama perjalanan 2-3 bulan ini, Kang Apang? Selama nyalek gini. Perjuangan nyalek gini Oh, apa sih? untuk- Suka duka permasalahan yang dihadapinya? Alhamdulillah untuk suka duka yang pertama dari Kang Apang meureunna jalmi alit, jalmi Enggak sih, Ali tak gonggieu. jalmi paribasana dina materi oge pas-pasan lah gitunya. Banyak sarua mah abdi ngawanikeun lah gitunya. Lamun teu aya anu harus diperjuangkeun. Untuk perjalanan mungkin perjalanan nu ditempuh Kang nya. Iya. Suka Jadi, dukanya lah selama 2-3 bulan ini. Suka duka nama kadang-kadang lamun arek turun ke masyarakat tuh boga duit lieur tah sedih Pak. Itu mah. Tidak berusaha mencari sponsor gitu. Untuk mencari sponsor kemungkinan tidak Pak. Apakah ada yang pernah yang menawarin? Saya mau ngasih ini. Untuk yang Dengan nawarin imbalan nanti ku proyek mungkin. ya ada banyak lah untuk imbalan untuk yang nawarin seperti itu. Cuma kembali lagi ke diri abdi Kangnya. Jadi power ngabobodo ka batur saya mah. Gitu. Kalau tuh bisa mayar deh. Bisi Bisi gitu poho. lah. Itu nama inti nama gitu. Jadi ai saya mah apa adanya. Jadi mung lah ngabobodo ka batur teh gitu. Yang penting saya mah hayang ngebantu ke masyarakat anu ngaperlukeun gitu inti nama. Di niat awal mah yang ngebantu masyarakat Iya titik. gitu saya mah. Jadi Jadi kumaha oge. masyarakat intinya mah kan saya dari masyarakat pasti kembali lagi ke masyarakat lah. Gitu. Tapi masyarakat sudah mengetahui pengorbanan dan perjuangan Kang Apang. Insya Allah untuk perjuangan ada. Oke, sip. Kang Pikri, apa sih suka dukanya 2-3 bulan ini? Saya masang banner sendiri, Kang. Oh, sama. Ngedesain? Ngedesain sendiri karena Sendiri. saya bisa fixan. Hmm. Desain sendiri, masang banner sendiri. Alhamdulillah bannernya ada yang ngasih. Sekarang kalendernya ada yang ngasih. Jadi semua amunisi saya ada yang ngasih. Hmm. Tapi sekarang tinggal kemarin tadi suka dukanya bahwa ketika datang ke masyarakat ya begitu. Masih ada yang pragmatis, tapi bagi saya itu tantangan. Karena kan kadang kita teh itunya ketika ditolak teh kelihatan wajahnya. Tapi hari ini saya bisa memposisikan ketika Kelihatan ditolak, wajah kita apa kelihatan wajah masyarakat? wajah misalkan kita ditolak tuh kan, oh saya ditolak ya gitu. Itu kan gitu Oh, ditolak. enggak sampai pas datang cek masyarakat teh oh yang dewan duitan dia calegna. Udah Ya, gitu. tapi dari awal sudah jelaskan bahwa saya caleg Musadafin. Jadi memang hambatannya tadi suka dukanya di sana. Akhirnya turun jalan kaki hampir tiap hari dari satu wilayah ke satu wilayah door to door, panas, hidung. Jadi kalau aya ngahideungan nu biasa ningali saya bodas saya hidungnya wajar. Tapi itu suka duka dan hari ini ya itu bahagia. Bahagia teh karena ternyata banyak juga yang akhirnya mau jadi tim ses. Gara-gara ngobrol tadi. Tapi itu punya tim sukses, tim ses. Sudah lengkap. Gimana mikirin gajinya? Alhamdulillah kan tadi ketika Soalnya bukan relawan kan tim ses itu mah. ya tim ses kan tim ses itu bisa
kalau saya nyebutnya tim ses karena mensukseskan saya, tapi dalam konteksnya relawan. Relawan. Tapi minimal buat ngopi-ngopi mah kita usahakan. Tapi kalau untuk hal-hal yang lain tidak. Suka dukanya di sana, ngajakin satu orang itu nyari di tengah masyarakat yang mungkin masih banyak pragmatis itu, nyari satu orang yang bisa diajak ngobrol gitu. Itu Sulitnya. lumayan agak panjang. Cari rokok lah sebungkus sebenarnya. Karena kena diuk. Agak panjang, tapi alhamdulillah hari ini saya sudah menemukan itu banyak penerimaan, yaitu menurut saya sih progres yang cukup bagus. Suka dukanya di sana, tapi saya manfaatkan 10 hari ke depan ini memang untuk turun full ke lapangan door to door. Saya tidak melihat lagi partai siapapun, saya akan tawarkan itu coblos gitu. Nggak ngelihat zonasi siapapun gitu ya. Iya, itu pakai jurus mabok gitu. Asal jangan keluar dari dapil aja. Iya, gitu. gitu. Jurus mabok, saya gunakan itu dengan tim. Insya Allah dengan sekarang yang hampir tim ses itu sudah hampir 30% dari total TPS itu kan sudah luar biasa itu. Tinggal sekarang saya manfaatkan sampai 50% bisa ngekejar dalam 10 hari ini. Tadi kan banyak kelemahannya ya. Kita Iya. bicarakan kelemahan, keinginan kita gini-gini. Menurut pandangan Kang Fikri, idealnya Kota Sukabumi harus seperti apa sih? Untuk Kota Sukabumi itu idealnya harus seperti apa? Biar bisa menjadi kota dunia tadi. ya idealnya tadi memang pertama harus ada kesinambungan tadi, baik antar lembaga. Sekarang teh kan kita ngebangun jalan ini dibongkar ke PLN kan berkali-kali begitu ya gitu. Bikin ini tahu-taunya di bawahnya PDAM ngebongkar deui. yang bongkar deh. Maksud saya satu pertama kesinambungan itu dulu. Yang kedua memang harus ada rapat awal dulu. Transportasi kita tuh kemana dulu? Arahnya. Mau mengkolna kemana? Kalau saya nyebutnya tuh marka jalannya harus jelas dulu. Kalau di luar tuh kan marka jalannya jelas ya. Sampai ke wilayah paling kecil aja jelas. Nah kita tentukan itu dulu. Nah ini jalannya kemana baru nanti seperti apa untuk pemberhentiannya di sana. Nah kemudian tadi yang untuk sampah itu dan berbagai hal kan memang anggarannya kurang. Oleh karena itu memang ada beberapa anggaran yang harusnya memang diprioritaskan untuk menyelesaikan itu. Tidak lagi full kepada kemiskinan. Hari ini rapat paripurna terakhir kan membahas kemiskinan ekstrim. Can beres kene. Saya kan sudah dengar tuh ekstrim. Sampai hari ini berarti can beres ya. Mana beunghar ya? Iya. Ya maksud saya itu, dan tadi saya juga dengar juga dari PJ tentang data, memang harus ada perbaikan data sehingga nanti antara satu dengan lainnya saling berkesinambungan. Dan kemudian pembangunan tadi kan harus berkesinambungan. Sayang misalkan pembangunan kota trotoarnya sudah bagus tapi drainasinya jelek. Maksud saya harus perlu kesinambungan itu. Pembangunan berkesinambungan, nggak apa-apa misalkan hari ini ada kekurangan, ya di tahun depan kita tambal dengan hal yang baru gitu, sehingga Jadi wali kotanya juga harus yang kemarin lagi. ya mudah-mudahan dari Gelora ada yang, karena kalau menang Gelora ya kita ngusung sendiri. Iya kan nggak usah kagok-kagok. Tapi kalau misalkan bagaimanapun ya ini pengen harus seperti itu, dan memang yang paling penting kita jangan terlalu banyak menjual kemiskinan lah Pak gitu, bahwa program-program kita itu hampir full untuk kemiskinan. Misalkan contoh hari ini APBD-nya 1,3 triliun, 800 kalau Bapak pecah itu kan anggaran tahunan yang biasa dikeluarkan kan, berarti pembangunan kita tuh 400 miliar lebih Per tahun. per tahun kalau tidak digunakan secara baik. Dan Jadi apa aja ya 400 miliar per tahun itu? apanya? Yang 400 miliar per tahun itu jadi apa aja? Gitu? Iya, maksudnya itu pecahannya banyak tuh di APBD yang saya baca itu. Maksud saya itu sayang sekali kalau misalkan kita tidak manfaatkan secara baik dan benar, berkesinambungan ya. Bangun ini, besoknya ini. Sehingga tiap tahun Itu ada kan progres. Akang bisa punya data seperti itu, Pak Tony. Baca. Tapi kata si Daniel dulu tuh, kita susah mengakses data APBD kita itu dipakai kemana aja sih katanya. Kalau Emang secara benar itu? Iya, kalau secara gelondongan kan kita bisa baca itu. Tapi kalau secara detail kan memang tidak didetailkan di sana gitu. Makanya ketika di dewan kan nanti kita bisa rencah tuh, Pak. Iya, tong anggaran tong gede teuing kadiekeun gitu. Nah, itu yang ingin saya harapkan di sana, rencah di 800 miliar teh mau dipecah kemana gitu. Ya minimal dapat 45 miliar kan lumayan. Dan Buat Akang? bukan. Dan yang paling penting terakhir, jangan terlalu banyak silva ya Pak. Tahun sebelumnya kita masih ada silva 50. Kembali lagi ke negara 54 miliar, sayang gitu. Itu versi Kalau saya. itu balik lagi berarti Tidak ada kegiatan. tidak ada kegiatan dan rencana anggaran-anggaran itu kan berarti tidak tepat Tidak berarti. tepat.
Versi saya sih begitu. Tapi saya melihat itu saja. Tapi tidak tahu tepatnya di mana. Belum bisa lihat secara detail. Tapi mudah-mudahan tadi begitu. Anggarannya tepat. Kemudian pemanfaatannya tepat. Yang terakhir tadi pembangunannya berkesinambungan. Jadi tiap tahun progresnya kita bisa tagih. Hari ini misalkan trotoar tuh mau sampai mana nih gitu. Kalau drainase itu berapa persen tuh tiap tahun harus ada yang bisa masyarakat tagih. Kalau tanpa ada yang masyarakat tagih, kan hari ini bingung kan tagih na TPKH, bantuan, padahal yang penting di sana itu tidak ditagih sayang gitu versi saya. Oke. Kang Apang, idealnya Kabupaten Sukabumi itu harus seperti apa sih? Idealnya seperti kalau untuk Kabupaten Sukabumi itu harus maju, kan. Harus maju, intinya di bidang apapun harus maju. Insya Allah kemungkinan nanti kita akan dorong di bidang apa aja lah gitu lah. Apa aja yang menyangkut tadi kesehatan, pendidikan dan usaha itu perlu dikembangkan. Insya Allah pasti dikembangkan gitu. Kang Apang melihat selama ini gimana di kabupaten masalah 3 hal itu, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja itu gimana? Alhamdulillah untuk sekarang masih lumayan bagus lah. Cuma kita harus lebih bagus gitu. Kedepannya dengan Kang Apang terpilih. Ya harus lebih bagus gitu. Jadi alhamdulillah untuk caleg-caleg sekarang pun mungkin beliau kan bekerja. Jadi alhamdulillah bagus lah kalau menurut saya. Untuk caleg-caleg sekarang apa untuk dewan-dewan yang sudah terjadi? Ya udah yang terjadi juga alhamdulillah mereka bekerja. Oh mereka tuh bekerja ya? Bekerja. Emang ada hasilnya? Iya hasil ada. Kirain kerjanya cuman kunker gitu. Enggak Pak. Jadi Stuba. kita jangan Husnudon menjelekan. aja ya, husnudon. Iya, ya jangan suudon, jangan menjelekan Iya. karena mereka pasti ada Kerjanya. Kerjanya. Makanya digaji tiap bulan ya. Iya begitu. Jadi supaya lebih maju mudah-mudahan lah. Ya, jadi supaya lebih maju makanya yang incumbent harus diganti dengan newcomer gitu kan? Iya, Ya. begitu. Karena mereka sudah dikasih kesempatan kan 5 tahun kemarin. Iya, iya. Tapi damage atau apa pengaruh atau hasilnya apakah sudah kelihatan sekarang kan? Itu kan jadi pertanyaannya. Iya, itu. Makanya coba ganti yang baru. Iya, jadi gini Pak. Jadi untuk kembali lagi ke slogan Kang Apang yaitu Kang Delinan. Sabisa-bisa kudu bisa. Lamun lain ku urang rek usaha deui. Nah, eta. Lamun lain ayeuna rek iraha deui. 2029 bisa sih. Lila Ayo ukuran. Lila 2009 mah. Tapi ini di Kota Sukabumi ada hal yang menarik ya Pak. Kenapa tuh? Hampir setiap pileg itu 60-80% adalah dewan baru. Oh iya. Oh Di iya. Kota Sukabumi kan penggantiannya sering begitu kan. Yang hanya bertahan periode selanjutnya kan hanya beberapa orang doang. Coba aja bisa dihitung. Jadi artinya memang masyarakat Sukabumi itu cara menghukumnya gitu. Tahun depan mau dipilih deh gitu. Ya gitu. Jadi, Jadi mudah-mudahan Pak untuk kedepannya. Jadi kan prinsip untuk di PSI itu jangan saling menjelekan. Betul. Jangan saling menjelekan sesama rekan. Jadi kalau ada yang menjelekan kita kasih jempol, kita senyumin aja. Itulah prinsip kita dari atasan kita. Jangan saling menjelekannya. Iya. Kalau Widal mah nggak usah menjelekan, tapi yang jelek bilangkan. Iya, jadi jangan disimpan-simpan nanti stroke orangnya. Siapa sih teh goreng? Kita tahan nih goreng, mau ke mana goreng lah. Biar dia introspeksi gitu. Tapi kan beda. Itu PSI, saya Widal beda gitu. Dan kalau di Widal itu jadilah orang sombong gitu kan. Selama kesombongan kamu bisa menghidupi orang lain daripada kamu menjadi orang baik-baik saja yang hanya mementingkan diri sendiri gitu. Nah itulah beda-beda Widal mah pan segala beda tinu lain. Woksang gitu. Satu lagi. Ya, siap. Silakan. Udah berapa menit, Ji? Oke. Sekarang sesi terakhir nih. Ya. Silakan promosikan Akang. Kenapa Akang harus dipilih oleh masyarakat Dapil 2? Mangga. Nah, untuk masyarakat Sukabumi, pertama saya Muhammad Fikri dengan nomor urut 9 dari Partai Gelora, partainya nomor 7. Pilih saya bagian dari jadi perubahan Sukabumi tadi untuk menuju kota berkelas dunia. Mudah-mudahan dengan
tagline Kota Berkelas Dunia, kita menambah semangat, dan yang paling penting kita menyelesaikan asas-asas yang ada di permasalahan yang ada di Kota Sukabumi. Kalau asasnya selesai, insya Allah permasalahan-permasalahan lain selesai. Itu menjadi tagline saya, mudah-mudahan menjadi Kota Berkelas Dunia. Oke, siap. Mantap. Kang Abang, mangga. Promosikan diri. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Apang, perwakilan dari caleg DPRD Kabupaten. Sorry Kang Delinan. Mangga lanjut. Oh, diulang saya. Diulang mangga. Tenang ya, tinggal potong. Oh, Daya lain live ya. Jadi Kang Apang saya telepon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Delinan, sering dipanggil Kang Apang. Alhamdulillah saya perwakilan dari Partai PSI nomor urut 202 dari Dapil 3 Kabupaten Sukabumi. Mudah-mudahan untuk pencalegan rekan-rekan masyarakat bisa mendukung saya sebagai calon DPRD Dapil 3 di 2024 tanggal 14 Februari. Ulah hilap, bantu doa dan coblos atas nama Kang Delinan nomor urut 2 di Partai PSI nomor 15 partainya. Terima kasih. Hatur nuhun, mugia dibalas ku Allah Subhanahu wa taala kebaikan rekan-rekan masyarakat sadayana. Mantap. Sip. Baraya, itulah obrolan singkat kita karena seperti kata produsernya sudah hadir di sini, jangan lama-lama biar semua kebagian katanya ya. Dan yang paling utama itu biar tukang editor nanti capek enting panjang deui gitu. Tapi kalau ngomongin tentang permasalahan-permasalahan yang ada di kota dan kabupaten, emang tidak tidak cukup waktu 1 jam 2 jam ya. Banyak yang kompleks lah yang yang bisa kita bicarakan. Tapi kita akan lanjutkan lagi di episode-episode berikutnya dengan caleg-caleg yang berbeda. Makanya bagi Baraya yang menginginkan temannya, rekannya atau caleg-caleg yang baru untuk hadir di sini, silakan tulis di kolom komentar ya. Dengan santun, dengan damai, dengan indah. Oke. Baraya Widal, podcast ini terselenggara didukung oleh Widal Group Company yang terdiri dari Dewa Konsultan, World Gallery Manakara, Amankop, Kujang Group, GRT Variasi, TR Record, Butik Ban, Seblak Keramat, RH Catering, Optik Siliwangi. Dan acara ini terselenggara hasil kerjasama dari Widal Kreatif Media dan Lucky Kamera. Tidak lupa satu lagi yang suka membantu kita. Non si Kobra teh ngaranna teh Kang Kobra. Anda punya masalah, datang ke Kang Kobra. Insya Allah bertambah masalahnya. Selesai masalahnya maksudnya. Oke. Terima kasih Baraya. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Kang Priki hatur nuhun, tos dongkap, tos ngaluangkeun waktuna. Kang Apang hatur nuhun. Semoga apa yang dicita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Baraya Widal, sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Widal. Salam.